Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil islami wal iman wa kafa bihi ma min ni'mah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil huda wa rahmah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para guru-guru, para ustadzah, para pimpinan ta'lim, khusus para ustadzah Hajah Munani yang telah membuka taklim dengan Fatihah, Yasin, zikir, tahlil. Doa kita mudah-mudahan ijabah ya Allah. Ahli kubur kita semua yang hadir mendapat cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kanda Mukarramah Ustazah Hajah Fauzia, Mukarramah Ibu Hajah Marwana, Mukarramah Ibu Ustazah Hajah Asmani, Ustazah Hajah Asmawa, Ustazah Hajah Tiharah, Ustazah yang lain, ibu-ibu jamaah majelis taklim asalah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pagi hari yang barokah ini udara cerah, matahari bersinar membuat semangat untuk kita beraktivitas. Hari ini kita ingat pengajian di As-Sa'adah yang marahnya waktu udah makin dekat nih. Berjam roah puasa lagi ya, paling 3, 6, 5 kali lagi kita ngaji ya. Ibu hormati, kita lagi nungguin umur. Kata Sayyidina Ali, al mautu aqrabu ghaibin yuntazar. Al mautu aqrabu ghaibin yuntazar. Kematian adalah gaib yang paling dekat yang kita lagi tunggu. Ya, nunggu-nunggu yang lain belum tentu. Udah tua sehat belum tentu, udah tua anak-anak tersayang belum tentu, ya. Udah tua senang belum tentu. Yang paling tentu udah tua nggak sampai tua, benar juga kita mati. Aqrab ghaibin, gaib yang paling dekat yuntazar, yang kita lagi tunggu. Semua yang akan datang dekat. Kullu atin qarib, kullu atin qarib. Semua yang akan datang dekat. Kenapa? Pasti sampai. Cepat atau lambat pasti datang, termasuk kematian. Termasuk kematian. Ya. Kiamat ada 2. Ada kiamat sughra, ada kiamat kubra. Kiamat kubra sih alhamdulillah. Jangan pernah menghayal, pengen ngeliat, pengen ngalamin, pengen nyaksiin kiamat kubra. Jangan. Ya, belum ada orang bener ini. Anak kecil nggak ada. Atfal rudham udah nggak ada. Nenek-nenek, ake-ake yang rajin ibadat, yang rutin tahajudnya kalau jam 2, setengah 3 matanya udah melek, nggak mau plus. Nenek-nenek. Anak muda kan masih molor, tidur ngorok enak. Ya itu nggak ada juga. Penghuni dunia menjelang kiamat, anak-anak yang tanggung, orang tanggung, muda enggak, tua juga belum, sedang bandel-bandelnya ya. Itu langsung di dunia. Alim belum ada, ilmu dicabut ya. Yukbat fihil ilmu, yaksur fihil harat. Banyak pembunuhan di mana-mana. Yusrabu fihil khamr, khamr jadi minuman biasa. Tiap hari polisi nangkep pengedar ganja, tapi tiap harinya juga ada orang menjual. Ya, ada hormati. Jadi sambil nunggu umur yang kita nggak tahu kapan datangnya ya Allah, ibu-ibu. Jangan tahu mana taksibu ada apa yang bakal kita kerjakan besok, nggak punya daya. Kita boleh berencana, yang menentukan adalah Allah. Ya mudah-mudahan ya. Kita nggak tahu di tanah yang mana kita bakal meninggal.
Ya madza taksibuna qala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Mudah-mudahan kapan aja di mana aja asal mati bawa iman, mati bawa Islam, mati dalam husnul khatimah. Jamaah majelis taklim asal yang hormati, kita syukuri nikmat Allah yang begitu banyak, mau dihitung nggak dihitung saking banyaknya, terutama nikmat panjang umur, sehat, yang waktu, serta dapat menggunakan waktu yang mahal untuk sejenak dulu di majelis taklim. Perlu ngaji, perlu ibu-ibu yang hormati, ya. Kalau udah repot, susah kita pengen ngaji. Kayak banyak orang ketipu. Banyak orang ketipu di dua nikmat. Satu, sehat. Yang kedua, senggang. Ya. Banyak orang ketipu di dua nikmat. Lagi sehat, kagak mau ibadah. Udah sakit, baru mau ngaji, baru mau sholat, kita beliin mukena, kita beliin baju koko. Kemarin sehat mahal. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang orang suka tertipu di dalamnya. Pertama as-sihah, sehat. Yang kedua al-faragh. Al-faragh artinya punya kesempatan senggang. Udah repot, kita ngerti repot saleh. Saleh itu bukan ngurusin anak, ngurusin rumah tangga. Repot tuh satu ngadepin masa tua, yang dua repot ngadepin gelapnya alam kubur. Bab kalau repot tua nggak ada yang bantuin. Kalau repot anak kan bisa ada punya pembantu, repot rumah tangga punya pembantu. Dong pembantunya dua, banyak bahkan ada yang banyak. Sakitnya nggak judes membantu, ya. Yang hormati, tapi kalau repot ngadepin masa tua kan gak ada yang gantiin. Nah oleh karena itu kita suka salah mengartikan repotnya. Ya alhamdulillah. Kayaknya kalau waktu udah kita alokasikan, ini hari Senin ngaji sini, Rabu di sini, hari Sabtu juga Pak izin, itu dengan sendirinya ada orang kasih. Malah sayang dilewatin, insyaallah. Ya, yuk kita buka pengajian dengan Fatihah. Biniyati Allah Ta'ala yaghfiru dzunubana wa yasturu uyubana wa yakshifu kurubana wa yufarriju humumana wa yashfi mardana wa mardal muslimin bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana warhamna wa liwalidayna. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi
kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin wa atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika wa minka wahdak lakal hamdu wa lakal syukru. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghayra munhadimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an. Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an. Summa ridha an Abi Bakr wa an Umar wa an Ali wa an Utsman dzil karami. Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wal ali wassahbi summa tabi'ina fahum ahlut tuqa wan nuqa wal hilmi wal karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhalu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqada bihi al-hawaij wa tunalu bihi ar-raghaib wa husnul wa yustasqal ghamam biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma
Ibu itu namanya selawat kamilah, artinya sempurna. Tapi ada selawat yang paling sempurna, namanya akmalus sholat. Akmalus sholati ala nabi, yang mana yang boleh berendeng dengan sholawat dalam tasyahud. Saya berharap semua jamaah asadah hafal itu. Ya, ada Ibrahimnya. Namanya dua, boleh namanya sholawat Ibrahimiyah atau akmalus sholat, sholawat yang paling akmal, yang paling sempurna. Dalam bahasa Arab ada sempurna, ada lebih sempurna, paling sempurna. Gede, lebih gede, paling gede. Cakep, lebih cakep, paling cakep. Kalau bahasa kita, kalau bahasa Arab dulu aja. Jamil, ajmal. Kabir, akbar. Wasi, awsat. Kamal, akmal. Jadi akmal itu, awsat itu artinya dua, boleh lebih, boleh paling. Biasanya kalau lebih pakai min. Pakai min. Al masjidu awsat minal bait. Masjid lebih luas daripada. Huwa akbaru sinnan minni. Dia lebih tua dari saya. Dia akbaru sinnan minni. Min. Pakai min artinya lebih. Kalau nggak pakai min langsung Allahu Akbar. Artinya paling besar, paling besar. Nah, Ibu yang belum hafalin, yang udah hafalin, ya jangan lupa wa ala ali sayyidina Muhammad, terusin kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin. Apalagi berterusin sampai doa tasyahud. Wah, cakep banget sampai yang tadi baru. Ibu bangsa mati, Nabi pernah bilang, ana dakwatu abi Ibrahim. Ana dakwatu abi Ibrahim. Saya adalah doa kakek saya, itu. Apa doa Ibrahim? Rabbana wa ba'ath fihim rasulan min anfusihim. Itu doanya Nabi Ibrahim. Rabbana, enak kali aja yang kucing aja betah, orang kamu betah. Ayat sarmati doa Nabi Ibrahim, wa ba'ath fi Rabbana wa ba'ath fihim rasul. Atau ya Allah, utuslah seorang rasul dari bangsa mereka, yaitu bangsa Arab, yang membacakan ayat-ayat Allah. Ya, makanya kata Nabi, aku ini doa kakekku Nabi Ibrahim yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu dalam hadis lain, anak Bushra Isa ibni Maryam. Anak Bushra Isa ibni Maryam. Aku adalah kabar gembira yang pernah diberitakan oleh Nabi Isa. Apaan? Wa idh qala Isa ibn Maryam liqaumihi ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Rasulan wa mubasysyiran, aku bawa kabar gembira ya, kata Nabi Isa. Ku kabarin nih kabar gembira, nanti akan lahir seorang rasul setelah mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Ya siapa? Marah-marah itu tunggu. Itu orang Yahudi, orang Nasrani, bingung kalau perang pengen menang semua dengan Nabi. Ya Tuhan, dengan keberkahan Nabi yang bakal lahir di akhir zaman, beri kemenangan di pihak kami. Kasih Allah. Maka yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Mereka minta menang istiftah. Fathah mubina, menang istiftah, minta kemenangan. Alif sinta kalau belajar sorok, letolak. Ghafara, ngapuni, istaghfara, minta ampun. Udah belajar al-amtilatul tasrifiyah, masih ingat kata. Sudah yang nggak belajar, makanya tahu. Yang belajar, support. Ibu, makanya kalau kita belajar terus ngajar, jadi buka tuh
buku-bukunya. Dulu mondok karena kerja di kantor, udah jadi ya. Jadi kalau kita dulu belajar ajar itu masya Allah ya Bu. Terkadang ada hal yang perlu kita jadi buka kitab. Ya, naik yang hormati. Jadi baca itu ya, selawat, tasyahud. Kali kalau siang, asar, bohor suka ada acara, tapi maghrib, isya, subuh jangan sumpah wa'ala itu. Saya ingin selamat biar banyak. Saya ingin sholawat biar banyak, apalagi sholawat yang satu ini yang boleh berendeng dengan tasyahud tentu dia istimewaan. Namanya dua, satu sholawat Ibrahimiyah, yang kedua namanya akmalus sholati ala nabi. Baik, nih sampai mana nih saya tak laan terus terang nih, malam ada maulid di rumah saya. Hah? Faslun fi hifdzil lisan. Udah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Qala alaihi salatu wassalamu la tu'ayyir ahadan bima fihi fama min lahmin illa wa fihi almun wala kafarata lil ghibati hatta yastahillahu aw yastaghfirahu. Ya Aliyu ma khalaqallahu fil insani afdala minal lisani bihi yadkhulul jannata bihi yadkhulul jannata wa bihi yadkhulun nar fasjinhu fa innahu kalbun aqur. Ya Aliyu la tal'an musliman wala dabbatan fatarji'ul la'natu alaika. Allahu a'lam. Ini judulnya hebat, banyak identiknya dengan orang perempuan. Karena perempuan nohor, pesohornya kagak pandai jaga lidah. Lidahnya getas kayak boni jus kepala melulu. Kayaknya dulu Nabi pidato depan orang perempuan, ya ma'syarun nisa tasaddaqna wa aksirna istighfar. Ayo perempuan, banyakkan sedekah, jangan pelit, banyakkan istighfar. Pak ini aktarakunna aksara ahdina. Aku lihat perempuan banyak dalam neraka. Yang heran bukan cuma itu Bu, sahabat perempuan sama Nabi juga heran. 5 ya Rasulullah. Kenapa? Kan kayaknya perempuan lebih rajin ibaratnya. Nabi bilang ada 2 kesalahannya. Apa itu? Tukthirnal la'nah wa takfurnal ashir. Tuksirnal la'nah wa takfurnal ashir. Lidahnya banyak melaknat, ngatain orang, ya, suka banyak komentar hal-hal yang gak sedang di matanya langsung oper ke mulut. Padahal yang dioper ngerti ya, diem aja, simpen dalam perut, kan gak ada peledak gitu. Ya, emang gak enak kalau kagak diucapin, kayaknya gak enak. Oleh karena itu orang yang paling cakep adalah yang pandai jaga lidahnya, yang pandai jaga lidah. Ya, biar hormati perempuan, banyak sedekah, tasaddaqna wa aksirna istighfar, banyak istighfar. Kenapa? Pak ini ra'aitukunna aksara ahdina. Aku lihat perempuan banyak menjadi penghuni neraka. Kalau nggak salah yang komentar namanya Fatimah binti Jahsh, dia katakan 5 ya Rasulullah. Kenapa perempuan banyak neraka? Kata Nabi, atau tuksirnal laknah, lidahnya banyak melaknat, ngatain orang, monyong, ngejebek, main play. Ibu yang hormati, ini
Emang harus diakui. Walaupun insya Allah bukan kita, tapi kebanyakan perempuan emang kayak gitu. Lain sama orang laki. Orang laki bu lihat temennya pakai baju nggak nyalain ada ngontan. Kalau ada ustazah pakai baju itu, ada bajunya nggak ada. Iya, bajunya soal itu sih. Ada aja. Ya. Kondangan laki memini. Bu orang laki nggak pernah komentar lihat pengantin, tapi kan perempuan punya komentar. Perasaan gue matanya alisnya udah turun tuh pengantin, dengan alis orang ini udah turun. Kalau cakep dibilang beli nyewa pinjam semua. Kalau jelek ya segitu juga cakep nggak dibayarin duit. Ada aja komentar. Harus berarti makanya orang yang baik, orang Islam yang baik, yang orang lain merasa aman, tenang, damai dekat dia. Kenapa? Lidahnya kagak. Al muslimu man salima muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang baik adalah orang lain kalau dekat kita, kalau kita ada orang tuh enak. Kalau ada kita orang hangat, aman, tenang. Kalau kita nggak ada dicari orang. Kalau orang cari kita berarti hidup kita manfaat. Dicari. Biar hormatikan orang hidup yang paling cakep, yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Khairukum anfa'ukum linnas. Paling baik di antara kamu yang bisa memberi manfaat buat orang lain. Jadi kalau orang cari berarti hidup kita manfaat. Nggak usah kerja yang gede-gede bego. Ya, kita tukang gelar tikar di majelis taklim. Tahu-tahu orang datang belum gelar. Kan orang cari. Si Otoy kemana Mas Aki ya? Cari orang. Ya. Biar hormati, jangan dibalik. Kalau ada kita orang gerah, kayak sampah. Ada sampah di meja, biar lega, kelihatannya lapang. Ada sampah di ubin, kan pengen disapu aja bu, biar enak. Ya, ada orang, ada sampah betah banget. Ini orang baik. Ya, yang hormati, hidup harus bermanfaat. Hidup harus berguna bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga buat orang lain. Atau kesalahan perempuan karena lidahnya kurang bisa dijaga. Ya nggak semua sih, nggak semua. Yang kedua, perempuan ini banyak di neraka takfur dan asyir. Suka kufur kepada keluarga. Kurang berterima kasih kepada keluarga, di sini suami. Suka menghilangkan kebaikan suami. Apa-apa dia melulu, lakinya nggak pernah kelihatan. Beli meja makan baru kita itu udah bisa, duit dikit-dikit. Nah iya belinya ada lakinya dulu. Lama beli lagi perabotan baru, ya Allah, bungkusin es itu pakai plastik dan es bonbon. Ya, nah ya kalau kasih yang beli laki kita. Ini perempuan banyak yang begini, ya. Makanya ibu kalau kita punya kebiasaan, alhamdulillah bisa menunjang ekonomi keluarga. Jadi pahalanya. Ya, tapi itu harus kita jaga. Jangan sekali-kali kita mengecilkan suami kita. Ini ditandai oleh Nabi yang banyak di neraka, yaitu karena takfurnal ashir. Insyaallah yang dua enggak ada begitu. Ya, hormati, hargai daripada pemberian suami kita. Lagi banyak, alhamdulillah. Kalau lagi dikit ya, namanya orang hidup. Memang banyak melulu. Ya, tapi sih emang orang laki kudu berusaha untuk mensejahterakan keluarga. Kalau ada suami sengaja males, nggak mau nyari, punya anak, punya bini, rusak lu. Kafa bil mar'i itman ayyudhi amayaku. Cukup berdosa seorang suami manakala menyia-nyiakan kesejahteraan. Mayakut orang yang ini tanggung jawab.
anak keluarga. Kan yang harus anfaku artinya. Kenapa orang laki lebih tinggi dari kita perempuan derajatnya? Anfaku min amwalihim. Karena mereka menginfakkan cari duit banting tulang terus keringat. Emang orang laki pada sayang-sayang bagi duit ya buat belanja. Kenapa enggak ini? Coba kalau kita duit kita bawa buat beli sayuran, kita nagih suami duit kok buat sayuran tadi. Nah yang makan juga kita. Ya, seperti ini penyakit perempuan di sini. Kalau kita bisa bantuin ekonomi rumah tangga, alhamdulillah. Tapi satu, jangan suka mengecilkan suami kita. Ya, biasa hormati itu yang menyebabkan perempuan banyak di neraka. Nah, ini judulnya kebetulan bihifdzil lisan. Ada hadis yang sangat populer, salamatul insan bihifdzil lisan. Selamat manusia kalau bisa jagain lidahnya. Qala alaihi salatu wassalam, la tu'ayyir ahadan bima fihi. Jangan suka menjelek-jelekkan. Tu'ayyir, menjelek-jelekkan. Tu'ayyib, aibun. Jangan menjelek-jelekkan seseorang dengan apa yang ada di dalamnya. Ya, celak-celak lahmin illa wa fihi admun. Ya, daging kan juga dalam daging ada tulang. Artinya apa, Bu? Nggak ada manusia itu mulus semua sempurna, nggak ada. Ridwan nas ghayatun la tudrak. Kepuasan kesempurnaan manusia suatu puncak yang sulit untuk dicapai. Ada di kekurangan, ya. Yang sempurna terkali yang wanita surga. Nah, orang di dunia nggak ada yang sempurna. Meskipun daging, ya, tuh di tengah daging karena ada tulang juga, ya ada urat, ada tulang, mulus gitu. Artinya apa? Nggak ada orang benar selalu salah, selalu. Karena kalau orang lagi salah, janganlah terlalu dicela, dikucilkan. Ya, jangan dengan gampang mulut kita mencela-cela orang, apalagi celak fisik. Ini lagi rame nih, Bu. Jadi jangan celah orang karena ada kekurangan dalam dirinya, karena nggak ada orang yang sempurna. Kalau kita mau berteman, bersahabat, bertetangga sama orang yang benar melulu, nggak akan ada. Nggak akan ada. Jadi ada Syauqi mengatakan, idza kunta fi kulli umuri mu'atiban sadiqaka lam talqal ladzi la tu'atibu fa'ish wahida awsil akhaka fa innahu mufariqu dzambin marratan wa mujalibu. Ini syair nasihat saya dapat dari guru saya Allahyarham Ustaz Abdul Salam Jilani, ya kira-kira berapa ya, 50 tahun yang 40 tahun yang lalu. Terus saya masih kuliah baru umur 18 tahun, karena 66 loh petang. Idza kunta fi kulli umur, kalau kamu suka nyelak-nyelak, ya, mau berteman, bersahabat sama orang yang selalu benar, nggak akan ada. Kamu boleh hidup sendirian di kebun, iswahidan, nggak usah bertetangga, nggak usah bersahabat, nggak usah bersahabat. Bon sono, kalau nggak betah hidup sendirian, balik lagi sini, bergaul sama orang. Tapi ketika kamu bergaul, siapkan mental bahwa yang namanya orang terkadang benar, terkadang salah. Ya, mufariqu dzambin, kadang benar, jadi. Ya, kadang nggak berbuat salah, kadang berbuat salah. Nggak ada yang benar melulu, salah melulu. Asik. Kita jadi mertua, mantu, ada suka benar, suka salah. Ya, punya murid suka benar, suka salah. Punya guru sama manusia. Lagi benar jangan terlalu disanjung-sanjung, lagi salah janganlah terlalu dikucilkan. Ya, kan ada apa
Kalau demen sama orang sederhana aja, jangan kebangetan. Mungkin suatu hari, mungkin kemudian, ya, baliknya kalau benci sama orang juga jangan kebangetan. Mungkin suatu hari kita perlu tahu dia. Jadi sederhana aja. Walaupun memang terkadang ada luapan-luapan yang bikin kita kesel, jengkel, tapi jangan keterlaluan. Ya, wala kafarota lil ghibah hatta yastahillahu. Nggak ada kifarat kan menghabiskan, membayar, ya, bayar dosa ghibah, ngatain orang sehingga minta halal daripadanya atau minta dimaafkan daripadanya. Apa itu? Kalau kita pernah ngatain dia, terus kita kepengen taubat, terus kita harus bilang, dulu kan saya pernah ngatain kamu, saya pernah nuding kamu, saya pernah fitnah kamu. Aturan dibaik jadi kesel sama dia. Itu jahat banget. Tapi ada ulama yang mengatakan tak perlu disebut atu-atunya kesalahan yang pernah kita buat sama dia, tapi tentain, doain orang itu yang pernah kita fitnah, ya, kita mintain ampun, kita doakan. Walaupun dulu kita pernah ngatain dia, kita kepengen tobat kepada Allah, nggak pakai yastahillahu dengan mengucapkan kesalahan kita kepada dia. Kok bisa-bisa tadinya akal malah jadi Allah. Satu, ya Ali, ma khalaqallahu fil insan afdhala minal lisan. Ali, nggak ada ciptaan Allah dalam diri manusia yang lebih utama daripada lisan. Kenapa? Bihi yadkhulul jannah, dengan lidah orang bisa masuk surga. Wa bihi yadkhulun nar, juga dengan lisan orang bisa masuk ke dalam neraka. Banyak teman karena lidah, nggak punya teman juga karena lidah. Orang demen sama kita karena lidah, orang benci, orang dekat juga karena lidah. Jadi lidah punya fungsi sangat multifungsi, tergantung kepada sahibul lisannya sendiri yang punya lidah mau digunakan untuk apa. Bisa diajak, ya, bisa dijadikan alat untuk masuk surga, bisa juga dijadikan alat untuk masuk neraka. Fasjidhu, tawan dia, si junun kan ya, tawan dia, jangan dibiarkan liaran lidah, jangan dibiarkan lidah kita nih liar ngomong semaunya. Tahan, tawan dia, ya, penjarakan tuh lidah, jangan dia berbuat semaunya, ngomong semaunya. Ya, fa'innahu kalbun akur. Bu, lidah itu terkadang bisa jadi anjing gila. Kalbun akur, anjing gila. Tunggu sini dulu, boleh. Kalbun akur, ular kalajengking, luput dari sholat, ya. Bisa sholat sering banget buka dalil. Ada orang sholat merem biar khusyuk. Apakah Nabi sahabat sholatnya merem? Itu waktu ada kalajengking, lihat sholat. Dia menolak kalau dia. Jadi nggak perlu merem, ya, untuk mencari kekhusyukan. Emang yang bisa bantuin kita khusyuk kalau kita sedikit ngerti yang kita baca, paham dikit-dikit lah. Terus Al-Fatihah, Ar-Rahman Ar-Rahim, kita tahu maknanya. Jadi tertuju kepada mulut kita mengucap, hati kita memaknakan. Jadi tidak ada kesempatan yang lain untuk goda supaya sholat kita ini nggak khusyuk. Kalbun akur, anjing gila, termasuk binatang yang harus dibunuh. Tapi Bu, orang yang nggak sholat itu lebih rendah derajatnya dari kalbun akur. Di bab tayamum itu ada far'un. Kita punya air seember, kemudian mau dipakai dua, untuk wudu dan untuk pasang.
Kalau wudhu kan bisa ganti dengan tayamum, kalau masak kan bisa pakai air. Jadi jadi pakai tayamum. Terus kita punya air segitu, tapi ada orang tetangga kita tarikus sholat, minta air untuk kita. Kita punya air, saya tadi. Kalau kita kasih dia, kita kudu tayamum jadinya. Padahal kalau anjing lagi kehausan, boleh kita kasih dulu tuh air, biar kita tayamum. Kita berikan air itu kepada anjing yang lagi kehausan. Tapi buat orang yang nggak sembahyang, kita kasih dia, terus kita tayamum kita kagak sah. Rendah sekali di mata Allah orang yang tarikus sholat. Sampai ke itu ya sahabat ini. Ya, jelek, gak ada harga di hadapan Allah. Karena itu orang-orang yang lain sholat, anak-anak kita, ya walaupun awal-awalnya mereka merasakan sholat itu terpaksa, tapi terus sampai akhirnya mereka merasakan sholat itu kebutuhan. Kalau ibu-ibu udah pandai mendidik anak, di mana aja nggak ada kita mereka sholat, itu baru sukses. Tapi kalau depan kita sholat, belakang kita nggak ada, itu belum sukses. Itu belum sukses jadi orang tua. Orang tua harus mendidik anak-anaknya sampai mereka merasakan sholat itu kebutuhan, bukan beban berat yang harus mereka kerjakan. Anak-anak kalau sholat ibadah mereka anggap beban, maknya mati, dibilang gue merdeka. Dulu kalau gue masih main, bokap mainnya, karena ada dia gue merdeka. Sholat kayak enggak kayak, Masya Allah. Ibu-ibu hormati, Nabi pernah pesan, Fattakullah wala tu'du mautakum. Manusia, takutlah kepada Allah, jangan kau sakiti lagi orang-orang yang udah gak ada, terutama ibu, bapak. Kenapa disebut nyakitin? Kalau kita jadi anak yang tinggal di dunia ini berkasih gaya, karena ibadah, sekarang berantem dulu, karena marah-marahan, berarti kita nyakitin. Nggak cukup nyakitin orang tua waktu mereka masih hidup. Kita Nabi itu nggak cukup kamu nyusahin orang tua ketika mereka masih hidup. Sekarang mereka udah ada umur, udah nggak bisa, nggak punya daya upaya. Cuma kalau dapat laporan anak pada bener, mak bapak kira bukannya berseri-seri, alhamdulillah, dipuji Allah. Tapi kalau yang nyampe laporan jelek, bikin kesel, nyakitin, bu, mak kita bilang Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum. Yang masih dulu tuh anak-anak saya, ya Allah, sehingga kau berikan petunjuk buat mereka. Jadi jangan sampai tapi potong-potongan orang codet, pak nggak ada yang tinggal sholat, ada. Nah, buat nih terusin ya, terus buat anak cucu kita, biar semuanya adalah Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Ali, la tal'an musliman wa la dabbatan fatarji'ul laknatu alaika. Ya Ali, jangan kau laknat, jangan kau nyumpain, laknatullah alaih. Jangan kamu sumpahin orang Islam, dan jangan kamu sumpahin binatang, ya. Binatang kamu juga kok disumpahin, ya. Kita biasanya kalau soal nyumpahin kucing, kurang ajar, mau ketabrak mobil kucing, ngambil daging kita, kenapa? Fatarji'ul laknatu alaika, khawatir nanti laknat itu balik ke diri kita. Ibu, kalau kita nyumpahin orang, sumpahan naik ke atas, terus kalau ternyata yang kita sumpahin nggak benar, salah alamat, ibu, sumpahan itu turun lagi kena kita, kena kita. Makanya jangan dengan gampang nyumpahin orang. Kalaupun terpaksa nyumpahin nggak boleh, nyumpah membela diri juga
Kalau nggak keterlaluan, nggak usah pakai sumpah. Kalau memang perlu sumpah, cukup dengan sebut nama Allah. Allah. Jangan pakai ya Allah biar gue disambar geledek, biar gue nggak diterima bumi. Jangan ibu dengarnya aja Allah. Ya, cukup dengan nama Allah. Karena biasanya sumpah itu diucapkan terhadap hal-hal yang besar. Lihat Allah sumpah, kalau itu ketemu bacaan Al-Quran ada wawu, habis wawunya barisnya kan terang, pasti wawunya itu wawul qasam. Wan najmi idza hawa, wasyamsi wadduha, wal qamari idza talaha, wan nahari idza jalaha, wal laili idza yaghsha, was samai wal ardi wa nafsin wa ma sawaha. Cirinya ada alif lam, tapi bukannya doma, biasanya alkitab. Ya, hadal baitu wa hadal masjidu. Tapi kalau alif lam baris kasroh, pastikan o-nya Allah sumpah dengan ciptaan-ciptaan yang besar. Wan najmi idza hawa. Ya, kalau kita baca salat duha, wasyamsi wal duha. Kan berapa kata sumpah? Dewa syamsi, matahari, wal ardi, semuanya pakai alif lam ibu. Semua pakai alif lam qamariyah. Ada yang alif lam syamsiyah. Kecuali atau wa nafsi wa masawaha, enggak wa nafsi wa masawaha. Yang lain kan wal ardi wa mataha, wan nahari idza jalaha, wal laili idza yaghsha. Tapi giliran wa nafsin enggak wa nafsi wa masawaha, tapi wa nafsi wa masawaha. Ini kaitannya dengan ilmu nahwu. Kalau pakai alif lam itu isim, namanya isim ma'rifah, bisa diketahui. Langit bisa diukur, bumi bisa diukur, dalam lautan bisa dijajaki, tingginya gunung bisa didaki, tapi hati manusia kadang tidur bareng-bareng suami istri, tahu-tahu istri bawa bensin, suami ngorok disiram, disuntut, lembakan mati. Karena ada yang kagak mau apa aja ada. Pejabat terutama di Sumatera Barat ya, ada seorang hakim ditemukan di mobilnya di dalam kebun. Tahu yang bunuh siapa? Bininya. Yang bunuh istrinya ya pakai orang, nyuruh orang bayaran. Ya, bini baru berapa tahun? Orang tuh nggak ada kapok-kapoknya, padahal pembunuh kan diancam dengan hukuman berapa? 15 tahun, 20 tahun. Mereka tuh setannya luar biasa, nggak ingat kalau dia mau berbuat. Kenapa? Diajar-ajarin sama setan. Na'udzubillah. Kayak banyak-banyak baca A'udzubillahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Jangan kau melaknat, nyumpahin orang ataupun binatang, khawatir nanti sumpahan itu balik kembali kepada diri kamu sendiri. Ini pasalnya dikit tambahin. Paslun bil haya. Malu kata Abu Bakar, al haya minar rijali hasanun walakin minan nisa'i ahsan. Sifat malu kalau yang punya orang laki cakep, lebih cakep lagi yang banyak malunya orang perempuan. Perempuan kudu punya malu lebih banyak daripada orang laki. Tapi di akhir zaman, Masya Allah ya hormati, malah perempuan yang gak punya malu, terutama dalam berpakaian. Orang laki rapat, pakai baju dua, satu baju yang luarnya jas, sepatunya pakai kaos kaki. Orang laki, yang perempuan bininya kan ablak-ablakan dia biasa baju. Ya, ini ada acara kok bapak nih, ada acara kok ibu, ada bapak-bapak yang jadi juru kamera atau ngurusin mikrofon, kan nggak apa-apa itu. Perempuan mulu, ada orang laki seliwer-seliwer nggak jadi jelek.
Tapi kalau yang model orang laki itu perempuan jetrak jetrek. Orang ini ganjen apa tuh perempuan? Orang laki jam 11 malam masih ada di rel kereta apa itu? Tapi kalau perempuan udah jam segitu nungguin apaan tuh? Ya, 06 udah lewat, 061 udah lewat, kan udah 0 berapa lagi? Jadi perempuan harus punya malu lebih banyak dari orang laki. Ya, kenapa? Malu itu iman. Kalau ada iman, ada malu. Kalau iman enggak, kalau malu enggak ada, berarti orang itu kagak punya al-haya minal iman. Nah, Ibu Sarmadi itu apa? Kata Nabi, ada 4 permata indah dalam diri kita, tapi bisa hilang karena perbuatan kita sendiri. 1, agama bisa hilang karena hasad. Yang kedua, akal bisa hilang karena marah. Yang ketiga, haya. Haya, malu. Di permata indah. Cakap orang bawa yang malunya. Ya, orang-orang pada datang ngaji dekat majelis alim, masa kita yang dekat gak datang? Ini dia datang, jadi ngaji. Ya Allah, ribut melulu, ribut melaki mana, anak pembantu. Terus dia bilang, malu orang lain gak suka pada ribut. Rumah tangga kita dulu yang ribut, kan jadi berhenti ributnya. Arti malu itu meninggalkan, nggak ngerjain. Malu nggak ngaji, jadi ngaji, kan gitu ya Bu. Makanya Allah menggunakan innallaha la yastahi ayadriba masalan ma'udotan. Artinya bukan Allah malu, Allah nggak meninggalkan, walaupun harus menyebut nyamuk Zubab untuk memberikan perumpamaan, Allah pakai. Kenapa? Waktu Allah bilang itu orang-orang penyembah patung, penyembah berhala, sungguh amat dungu, bodoh, segala patung disembah. Wa iya syurbuhum dzubabu la yastanqidhuhu dha'ufat talibu wal matlub. Kalau si patung yang dianggap Tuhan itu dimasukin laler, ditempelkan laler, si Tuhan nggak bisa ngusir. Apalagi mengusir madharah, mendatangkan manfaat. Kata Quran itu Nabi sampaikan kepada mereka yang babra. Kata mereka itu Quran yang ngomong. Katanya kalau Allah segala abal-abal nyamuk, segala lalat, segala dibicarain dalam Quran. Lalu jawab Allah. Allah nggak meninggalkan untuk memberikan tamsilan, walaupun harus memberi perumpamaan nyamuk. Allah nggak ninggalin, daya stayu, artinya bukan malu. Allah nggak meninggalkan untuk memberikan tamsilan agar orang paham. Iya, kita kan walaupun nyamuk kecil bisa bikin nyamuk-nyamukan bisa. Ya, orang bikin ular kecil seluruh belakangnya juga terus kalau dilempar. Itu orang jantungan bisa copot jantungnya sampai percis banget. Untuk ular-ularan dasar mati. Jadi kalau kita malu jadi nggak ngerjain. Maka dari itu orang banyak malunya, terutama perempuan. Nah, malu bisa hilang kapan? At-tama yudhibul haya. At-tama yudhibul haya. Serakah ngilangin malu. Bukan penyusupan apa, diakuin. Ya, nggak ada malu-malunya. Iya, kalau punya harta kita sendiri boleh, punya orang kita akuin punya kita, nggak ada malunya. Orang serakah oh ya, orang serakah punya malu. Dalam hadis, ada ucapan orang itu hadisnya, ada ucapan orang alim, at-tama yudhibul jama'. Toma serakah bisa menghilangkan harta yang udah kumpul jadi habis. Jadi orang serakah, nggak ada orang bilang lihat dong serakah rumahnya mewah banget. Ya ada kita dengar lihat orang serakah segitu aja. Orang serakah segitu aja, jangan sampai ditandain sama orang, terutama urusan apa warisan ya Bu ya. Ya Allah, banyak banget tentang warisan ini.
jadi banyak ini harta, masya Allah. Dan tapi kalau kita ninggalin anak pada benar, insya Allah enggak. Tapi kan namanya harta. Kalau berbicara harta, yang tua nggak tahu tuanya, yang muda nggak tahu, maunya banyak aja. Tetap diatur aturan, udah diatur bagian masing-masing. Ya anak kalau mak bapak meninggal punya harta, anaknya ada laki, ada perempuan, ya udah orang lain nggak kebagian. Anaknya itu laki 2 bagian, yang perempuan sebagian. Kalau saya jauh-jauh, anak saya 7, laki ada perempuan ada. Ya harta aja juga sih. Udah buat anak saya. Yang laki 2, yang perempuan. Lid zakari mislu hadil. Tapi kalau kita punya anak perempuan doang, walaupun 3 orang, tetap harta kita masih kebagian. Ya kalau harta suami kita, saudara suami kita masih kebagian. Itu agama yang ngatur juga. Saya punya saudara nih, tadi orang, oh iya, yang kayak mini, ini, si muda, rakyat tuh perempuan. Oh, punya apa aja dia punya, ya. Saya lagi urus, saya diminta, saya nggak bisa. Saya bilang ada urusan, ada Ustaz Ijar, saya datangnya saya Ijar suruh ngatur, nggak tahu saya mau nanya lagi gimana kelanjutannya. Tapi yang jelas hartanya banyak. Ya, suaminya saya mau, suaminya dapat 1/4. Kalau dia nggak punya anak, baik dari suami itu maupun suami yang lain, separuh harta istri. Walakum nisfu mata roka aswajukum illam yakun lahunna walad. Kalau mereka punya anak, suami-suami dapat separuh harta istri. Pak Inkun lahunna walad. Kalau istri punya anak, para kubur rubuh. Suami dapat 1/4. Lumayan kan? Kalau punya 1000 meter, 250 meter suami. Makanya banyak anak-anak muda mau di menjanda tua. Jadi yang kaya, bukan kaya nggak nama juga dia koin. Aku lumayan, kalau dia punya anak berseperempat. Tahu-tahu dia duluan mati. Si nenek-nenek masih hidup. Kenapa mati cepet-cepet? Minum susu kadaluarsa. Minum susu kadaluarsa. Ya nama itu juga nggak benar akhirnya. Ya ibu yang saya hormati, makanya ilmu farq ini ilmu yang paling dulu diambil. Orang nggak mau pakai lagi, mau bawa caranya aja. Ya, ini ada masalah nih bu keluarga, walaupun besan tapi kan kita enak juga ya. Itu kampung karpus tuh, karena ada rumah di eksekusi. Mungkin ada yang tahu. Dia eksekusi ibu. Padahal dari kecil dia tinggal di situ. Ya tahu cuma rumah dia, mamanya itu di situ. Puluhan tahun, ada 70 tahun ya kali. Nah, tuh, dia kecil lebih ya, 80 tahun ada. Ke rumahku, amis, 2 rumah. Iya. Dulu saya kenal memang ada namanya ibadah ini. Orang rajin ibadah juga. Ibadah puasanya 3 bulan. Puasanya 3 bulan. Hartanya banyak. Saudaranya ini Haji Zakaria. Sekarang ini anaknya memang pada mondok pesantren. Di antaranya almarhum Haji Husein Zakaria. Jadi hartanya banyak dikasih dia ini. Kasih Zakaria, adiknya buat ngomposin anaknya belajar. Tahu-tahu barangkali ada keluarga lain dari Haji Bahani yang merasa dizalimi tidak kebagian. Mereka punya surat, ya eksekusi bu. Hancur dulu ya Allah, tidak ada lihat ya. Yang kita tahunya di situ, ya baik-baik. Emang surat itu perlu ibu. Terkadang kita juga suka ngambilin surat juga nih, ya. Termasuk saya juga, ya. Padahal di akhir zaman ini surat penting. Ya ibu-ibu, jadi jangan serakah. Kalau memang bagian kita boleh kita perjuangkan, tapi kalau bukan, kenapa? At-tama yudhibul jama'. Maka bisa hilangin harta yang udah kumpul. Iya.
Ad-dinu kulluhu fil haya. Agama semuanya tertumpu pada adanya rasa malu. Apa itu malu? Antah fadar sama mahawa wal batna wa ma'awan. Jaga pala dan yang ada di sekitarnya. Ada apa di pala? Ada apa di pala? Ada mata, ada pendengaran, ada pendengaran. Jangan berbuat yang jadi mendatangkan rasa malu. Karena kita dikasih akal oleh Allah, bisa mikir mana yang baik, mana yang buruk. Kalau yang sampai jadi menyusahkan kita, kita jaga. Apa yang ada di kepala kita, kita jaga. Kemudian jaga juga apa yang ada di perut ke bawah. Perut ke bawah, ada apa di perut? Itu makanan yang masuk, biar makan biar harga rezeki yang halal. Yang di bawahnya ada kemaluan. Yang harus dijaga, sebab itu dua itu potensial untuk berbuat maksiat. Pala jaga, perut ke bawah juga jaga. Kalau kamu pelihara, namanya kamu menjaga rasa malu, insya Allah selamat dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Itu aja.